kaitan yang pertama, alim rabbani, itulah yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat apa tadi? Al-Imran ayat 79. Kunu rabbaniyin. Jadilah kalian rabbaniyin. Jadi kalau tiga itu oleh Allah ditekankan yang mana? Yang pertama. Yaitu tiga isinya. Orang generasi rabbani itu dia generasi yang berilmu. Ya. Kalau menurut riwayat Ibnu Hibban, ternyata ilmu ini bukan sebatas ilmu agama saja, tetapi juga ilmu dunia. Karena Nabi mengatakan terkait dengan ilmu ini, manusia ada empat macam. Terkait dengan ilmu ini, manusia ada 4 macam. Dalam riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Yang pertama, orang yang berilmu dalam ilmu agama sehingga sukses akhiratnya, tapi juga dia kuasa ilmu dunia sehingga sukses dunianya. Kalau bahasa hadis itu muwassa'un fid dunya, muwassa'un fil akhirah. Dia sukses dunianya, sukses akhiratnya. Nah, ini manusia yang menurut saya VIP ini. Inilah yang dalam bahasa Pak Habibie itu dia menguasai imtak tapi juga menguasai iptek. Itu bahasa Habibie. Ya, biasa menguasai apa? Imtak dan juga menguasai apa? Iptek. Sukses dunianya, sukses akhiratnya. Nah, yang kedua dalam riwayat itu disebutkan orang yang dikasih oleh Allah ilmu agama tapi tidak dikasih ilmu dunia. Dan kebanyakan ulama jenis seperti ini nih. Ya, dia kuasai kitab, dia kuasai macam-macam sumber Islam. Tapi dia nggak menguasai dunia, nggak punya waktu untuk belajar dunia, menguasai dunia, terlibat dengan dunia. Ya. Tetapi orang yang kedua ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau berikan kepadaku seperti ilmu orang yang pertama itu, aku akan gunakan di jalanmu ya Allah. Ya. Dengan doanya itu, kata Rasulullah, orang yang kedua ini pahalanya sama dengan yang pertama. Tuh, kelebihan orang berilmu. Hatta doanya saja bisa menyamai orang yang pertama. Luar biasa. Itu kelebihan orang berilmu. Ya. Tapi kalau antum suruh milih yang mana? Pertama atau kedua? Pertama lah. Ya. Ada orang yang jenisnya itu kedua tapi di backup oleh yang pertama. Ini kejadian. Ini bukan hadis, ini kejadian. Jadi, dia jenis orang yang kedua, dia nggak nguasai dunia. Tapi dia di backup oleh yang pertama. Seperti siapa? Seperti Imam Malik rahimahullah. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Yang mengarang kitab Muwatta Imam Malik. Imam Malik itu nggak punya bisnis. Nggak pernah ke pasar. Dari rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Ngajar pulang. Terus gimana dapurnya nyala itu? Gimana kebutuhan keluarganya itu? Di backup oleh Imam Laits dari Mesir. Ulama dari Mesir, dia pedagang madu. Sehingga ketika setiap kali dia berdagang madu itu ada madu yang bagus, disingkirkan buat Imam Malik. Dikumpulkan. Nanti pada saatnya dia datang ke Madinah, ketemu Imam Malik. Ini madu buat kamu setahun, ini uang 500 dinar buat kebutuhanmu selama setahun. Kamu fokus ngajar saja, lahirkan ulama-ulama. Hari ini ada nggak kayak gini nih? Ya? Ada nggak kayak gini nih? Sekarang ulama suruh ngajar, ya kan? Suruh dagang, ngurusin umat. Udah gitu masih mikir poligami lagi. Astagfirullahaladzim. Padat banget tuh ulama itu kan. Masya Allah kan. Subhanallah. Makanya saya sekalian, kita butuh ini pedagang-pedagang seperti Imam Laits ini. Makanya Imam Syafi'i tertarik ingin ketemu sama Imam Laits ini. Tapi beliau di Mesir. Imam Syafi'i dari Mekah ke Madinah belajar Imam Malik, kemudian melanjutkan kemana? Ke Yaman. Di Yaman itu hampir dihukum mati karena dianggap banyak pengikutnya takut
mengancam buat kekuasaan. Ya, sehingga Imam Malik mau dihukum hukum mati. Beliau berdoa. Ini doanya Imam Syafi'i. Ya, Allahumma arzuqni bima jarat bihil maqadir. Ya Allah, ya, sayangilah aku dengan ketetapan takdirmu. Itu doa Imam Syafi'i. Lepas dia dari apa? Dari hukuman mati, pergi dia ke Irak. Ingin berjumpa dengan Abu Hanifah. Tapi nyampe di Irak, Abu Hanifah sudah meninggal. Maka ketemulah dengan Muhammad Syaibani, muridnya Abu Hanifah. Di situ terjadi dialog, perdebatan sampai pada belajar bersama, saling menggali. Ya, kemudian Imam Syafi'i kemudian ketemu dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad belajar sama Imam Syafi'i. Ya, setelah itu aku tinggalkan Baghdad, tidak ada yang lebih alim dari Ahmad, kata Imam Syafi'i. Kemudian beliau menuju ke Mesir mengejar Imam Laits. Nyampe di Mesir, Imam Laits sudah meninggal dunia. Nah, disitulah kemudian Imam Syafi'i setelah membaca kitab-kitab Imam Laits banyak berubah pikirannya. Makanya ada Qaulul Qadim, pendapat beliau yang ada di mana? Di Irak, dan Qaulul Jadid yang ada di Mesir. Itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran Imam Laits. Sampai Imam Syafi'i mengatakan Imam Laits lebih alim dari Imam Malik. Subhanallah, Imam Laits lebih alim dari Imam Malik. Itu menurut Imam Syafi'i. Kita butuh orang seperti Imam Laits ini. Dia alim, dia berdagang, dan dia menyuplai untuk ulama-ulama. Setiap tahun berapa? 500 dinar. Berapa 500 dinar itu? 1 dinar itu sama dengan 4,2 gram. Kalau 500 dinar berarti kita berapa? 2.200-an gram. Kalau 1 gramnya 1 juta berapa? Berarti 2,2 M dalam setahun.